Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Tiarma Kristina Siagian, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Saat ini saya berkesempatan untuk membuat suatu video yang merupakan rangkaian tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya. Izin Ibu boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Rismawati Simanjuntak. Saya mengajar matematika di SMK Negeri 1 Medan. Saya rekan sejawat dari Ibu Tiarma Kristina Siagian. Baik Ibu Trisma, terima kasih. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan melakukan pra-observasi terkait dengan supervisi akademik yang akan kami lakukan. Selamat siang Ibu Risma. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu. Syukurlah Ibu ya. Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Ibu bisa meluangkan waktunya kita berbincang-bincang sebentar terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Boleh ya Ibu ya? Boleh Ibu. Baik Ibu Risma, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Apa materi yang akan Ibu sampaikan Bu? Saya akan menyampaikan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas nantinya apa Ibu? Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menentukan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku, serta siswa dapat menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri tersebut. Baik, jadi Ibu untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan, ya tentunya menyediakan perangkat pembelajaran, menyediakan media pembelajaran, dan merancang penilaian di kelas. Baik Ibu, itu tadi persiapan yang Ibu lakukan ya. Iya, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah Ibu, dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang akan Ibu lakukan, apa kira-kira yang mau Ibu kembangkan atau apa yang mau Ibu hendak capai di dalamnya? Yang mau saya kembangkan itu siswa dapat menerapkan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung tinggi pohon, tinggi tiang bendera, dan menentukan besar sudut-sudut pada segitiga, dan masih banyak lagi, tapi itulah dulu yang mau dikembangkan. Baik Ibu Risma, terima kasih untuk bincang-bincang kita di tahapan pra-observasi hari ini. Kita berjumpa lagi di jadwal yang sudah kita agendakan ya Ibu ya, di mana Ibu akan melakukan proses pembelajaran. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah hasil perbincangan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Risma. Dan nantinya saya akan melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Risma di dalam kelas. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan materinya ya, tentang perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri ini ada nanti pada segitiga siku-siku, ada juga pada koordinatorsis atau perluasan dari perbandingan segitiga siku-siku. Nah, yang pertama perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Siku-siku. Nah, sebelumnya di SMP kalian sudah belajar tentang segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku, lalu teorema Pitagorasnya. Jadi kita bakalan pakai teorema Pitagoras untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini ada segitiga siku-siku ya. Coba siapa yang masih ingat teorema Pitagoras? Apa teorema Pitagoras?
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sebenarnya boleh ya kalau misalnya sisi miringnya itu ada di si A. Ini sudut si A segitiga A B C. Ini kan sudut si A, ini sudut si B, ini sudut si C. Siku-sikunya di mana? Di si A, ya kan? Nah, makanya ini sisi si A, ini sisi si B, ini sisi si C. Benar memang kalau dia sisi miringnya di si A kuadrat, maka teorema Pitagorasnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, ya kan? Dimana kalau misalnya sisi miringnya itu ada di si C. Saya di sini A, ini B, ini C. Nah, siku-sikunya di si C, ya kan? Nah, berarti sisi miringnya siapa? Si C. Iya benar, yang ini si C, ini si A, ini si B. Teoremanya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah beda nggak? Beda ya kan? Berarti dia tergantung penamaan sudutnya, ya kan? Tergantung di mana dia sisi miringnya. Sisi miring itu kan dia yang berada di depan sudut siku. Tepatnya apa teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nanti dikasih PQR, segitiga PQR, berarti sisi miringnya siapa? Iya benar, beda lagi kan? Maka teoremanya gimana? P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah I kuadrat. Nah, inilah untuk teorema Pitagoras. Kita lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Trigonometri itu biasanya berbicara tentang sinus, kosinus, sama tangen, ya kan? Nah, coba kalau sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Ini dia kalau sinus ya. Nah, coba perhatikan untuk segitiga yang ini. Misalnya kita mau mencari sin B-nya, sin B. Sudutnya si B ya kan? Sin B. Depan sudut si B siapa? Depannya B. Berarti sin B itu B per miringnya siapa? Maka sin B itu sama dengan B per A. Lalu kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, gimana kalau dia cos B-nya? Cos B, coba sisi samping dari sudut si B siapa? C, ya kan? C per miringnya siapa? A. Inilah dia cos B. Lalu satu lagi tangen. Tangen itu adalah sisi depan per samping. Sisi depan per sisi samping. Nah, gimana dengan tangen B-nya? Tangen B. Katanya sisi depan per sisi samping. Sisi depan si B tadi siapa? B. Sampingnya C. Maka perbandingannya B per C. Inilah untuk sinus B, kosinus B sama tangen B. Lalu gimana dengan sin C-nya? Coba, siapa yang bisa? Sin C. Sin C. Perbandingan trigono untuk sin C-nya. Sin C. Mana depan sudut C? C. Miringnya? Berarti perbandingannya? C kuadrat A. Lalu cos C-nya? Cos C. Cos C-nya? Ingat, samping per miring. Sisi samping per miring. Sampingnya siapa? Iya, benar. B per A. Lalu untuk tangen C-nya? Tangen C? Tangen itu tadi sisi depan per sisi samping. C per
Ibu kasih satu contoh ya, contoh. Tentukanlah, ini ada latihannya. Tentukan nilai sin A cos A. Tentukan nilai sin A cos A dan tangen A pada segitiga berikut. Nah, ini ada segitiga siku-siku di mana diketahui segitiga siku-siku A, B, C. Panjang sisi AC-nya 5. AC-nya 12, sorry. AC-nya 12, ini 5. Lalu ada segitiga siku-siku A, B, C juga. A, B, C. AB-nya 8, BC-nya 15. Pas ya. Nah, yang ditanya itu sinus A, kosinus A, sama tangen A. Nah, coba lihat sin A itu apa? Sin A. Sin A tadi rumusnya apa? Sisi depan per sisi kiri. Sudut A yang ini ya, ya kan? Depannya yang mana? Sisi A yang mana? Ini ya. Depannya berapa? 12 per sisi miringnya. Sisi miring yang mana? Ini ya sudut siku-sikunya ya. Di sini sudut siku-sikunya, berarti miringnya yang ini ya. Ya kan? Miringnya belum diketahui. Berarti boleh kita cari tahu menggunakan teorema Pythagoras. Berarti gimana? Ini kita buatlah AC sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari 12 kuadrat berapa? Iya benar, 144 ditambah 5 kuadrat berapa? 55. Maka AC sama dengan akar dari 144 tambah 25. 100? Iya, 169. Maka AC sama dengan akar dari 169 berapa? 13 ya? 13. Maka perbandingan untuk sin A-nya 12 per 13. Nah, ini yang untuk sin A-nya. Lalu gimana dengan cos A-nya? Cos A itu adalah sisi samping per sisi miring, ya kan? Sisi sampingnya berapa? 5 per miringnya berapa? 12. Lalu tangen A sama dengan tangen A itu apa tadi? 12. Sisi depan per sisi samping. Depannya berapa? Iya, 12 per 5. Itulah untuk sinus, kosinus sama tangen. Kira-kira sampai sini paham? Paham? Nah, kalau paham coba dikerjakan bagian B-nya. Tentukan sinus A-nya, cos A-nya sama tangen A. Ayo kerjakan Kak. Atau ada yang mau langsung kerjakan Kak? Ayo siapa yang mau? Coba kalau dia si A, depan si A siapa? Depan si A berapa? 15. Iya, 15. Miringnya? Belum diketahui. Berarti kita cari tahu menggunakan teorema Pythagoras. Berapa ya?
15 A ya. Ditambah ya, bukan dikali ya, tapi tambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225 tambah ya. Iya, 17. Siapa yang dapat 17? Yang lain dapat berapa? Hah? 17 juga. Nasihatnya 15/17. Siapa yang mau kos A? Iya benar, kos A. Kos A, siapa yang mau maju? Ya, silakan. Benar ya, Sinaya 15/17. Ayo, kos A-nya. Kos A. Kos A-nya. Kos itu tadi sisi samping ke sisi kiri, ya kan? Sisi sampingnya yang mana? Iya, 8. Miringnya 18. Ya tinggal bikin aja. Jadi kos A sama dengan 8/17. Lalu tangennya, tangen A. Berapa? 15/8. Oke ya. Itulah untuk si A, kos A sama tangen A, ya kan? Nah, lalu ada dia kosekan sama kotangen. Jadi sekan itu kebalikan dari sisi, kotangen itu kebalikan dari si kosinus. Lalu kotangen itu kebalikan dari tangen. Kebalikan dari sinus berarti iya benar, miring per depan. Langsung aja kita cari sekannya gimana? Sekan dari si A dari sini. Iya, 13/12. Lalu kalau dia kosekan 13. Iya, 13/5. Gimana dengan kotangennya? 5/12. Lalu untuk yang ini 17. Iya, ini ini sini dulu ya. 17/15. Kalau yang ini 17/8. Lalu yang ini kotangen, sorry salah nulis. Kosekan CSC ya. Ini kotangen A. Kotangen A nya tadi berapa? 8/15. Kira-kira siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum paham? Udah paham semua? Ya, silakan ditulis dulu. Jadi untuk sinus itu sisi depan per sisi miring, kosinus sisi samping per sisi miring, tangen itu sisi depan per sisi samping. Jangan dihafal ya, C per A, B per A, C per B, jangan. Nanti kalau beda lagi nama sisinya kan beda lagi perbandingannya, ya kan? Yakin udah paham semua? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Ya, sampai di sini lagi pembelajaran kita. Untuk pembelajaran selanjutnya boleh kamu pelajari tentang perbandingan trigonometri di semua kuadran. Oke, kita lanjut. Ya, minggu depan. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam kenal, saya Tiarma Kristina Siagian, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Pada kesempatan ini saya akan mendokumentasikan percakapan pasca observasi terkait supervisi akademik yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat saya. Selamat siang Ibu Risma. Selamat siang Ibu Tia. Apa kabarnya pada hari ini Ibu? Baik Ibu. Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Ibu bersedia meluangkan waktu
supaya kita bisa bincang-bincang pasca observasi terkait supervisi akademik yang sudah Ibu sudah saya lakukan ya Bu ya semalam di dalam kelas bersama Ibu. Ibu Risma, bagaimana perasaannya pada hari ini Bu setelah Ibu melakukan supervisi akademik kemarin? Saya merasa senang dan lega. Sudah senang dan lega ya Ibu Iya. ya. Baik Ibu Risma, untuk sebelum kita lanjutkan lagi nih dari percakapan pasca observasi kita ini, apa harapan Ibu ya dari percakapan kita ini? Harapan saya itu setelah percakapan ini, saya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan saya dalam mengajar di kelas. Dan tentunya dari situ semoga nanti ya saya bisa memperbaiki diri saat mengajar di kelas supaya siswa dapat memahami dan mengerti dan lebih bisa mengerjakan soal-soal latihan ke depannya. Baik Ibu Risma, Ibu setelah Ibu kemarin melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, menurut Ibu proses pembelajarannya sudah sesuai tidak dengan RPP yang sudah Ibu buat? Kalau menurut saya Bu, sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Sudah sesuai ya Ibu Iya, ya? sudah sesuai. Baik, Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut sudah sesuai dengan tolak ukur keberhasilan yang hendak Ibu capai? Pastinya belum sepenuhnya berhasil ya Bu, belum sepenuhnya Belum berhasil. sepenuhnya ya Ibu Belum ya. sepenuhnya. Jadi Ibu kalau misalnya kita buat dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Risma berada di skala berapa itu? Skala 7. Skala 7 ya Ibu ya. Kenapa Ibu merasa Ibu masih berada di skala 7? Karena ini ya dari pengerjaan soal latihan ketika saya memberikan latihan kepada siswa saya yang berbeda sedikit dengan contoh soal yang saya berikan, mereka ada beberapa yang tidak bisa mengerjakan. Itu bisa jadi diakibatkan oleh siswa kurang konsentrasi ketika saya memberikan materi, siswanya kurang konsentrasi. Nah, ketika siswanya tidak berkonsentrasi saat saya menerangkan materi, tentunya si siswa tadi tidak dapat memahami konsep dari materi yang saya ajarkan. Nah, kalau tidak paham konsepnya, berarti siswa akan kewalahan ketika mengerjakan latihannya. Baik, berarti waktu Ibu mengajar di dalam kelas itu kemarin masih anak-anak masih kurang konsentrasi, begitu ya Bu ya? Iya, benar. Menurut Ibu Risma apa yang membuat anak-anak tersebut kehilangan konsentrasinya Ibu? Mungkin jenuh, bosan, dan di zaman sekarang ya anak didik itu sudah diperbolehkan membawa HP HP ke sekolah. Nah, mungkin itu menjadi salah satu alasan juga ya untuk mengganggu konsentrasi siswa. Ketika mungkin mereka mendapatkan notif, mereka berpikiran untuk membalas atau mengecek HP mereka. Oh baik Ibu, berarti anak-anak itu mereka karena merasa jenuh ya? Iya. Karena jenuh, Bosan. mereka bosan, jadi mereka tidak konsentrasi, terus ditambah lagi dengan gadget ya, handphone ya Iya, Bu ya. benar, ya. Jadi saat mereka jenuh, bosan itu handphone juga jadi Iya. mereka gunakan untuk Iya. membalas notifikasi seperti itu ya Bu Risma Iya. ya. Baik Ibu Risma, ketika Ibu sudah mengetahui nih bahwasanya kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas itu bahwasanya anak-anak itu kurang konsentrasi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan supaya anak-anak tersebut bisa kembali lagi konsentrasinya? Lebih memperhatikan siswa tentunya dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan seperti melakukan ice breaking, game, dan sesi tanya jawab di sela-sela pembelajaran agar konsentrasi siswa kembali gitu ya, dan semangat belajarnya juga kembali. Baik, Ibu Risma tadi katakan bisa buat ice breaking gitu Iya. ya. Memang kalau pelajaran matematika seperti itu ya Bu Risma ya. Kadang jenuh gitu ya. Bukan kadang tapi keseringan. Keseringan gitu Iya. ya. Apalagi kalau udah nggak ngerti konsep, udah Jadi nggak nyambung lagi Iya, gitu. benar. Baik, berarti Bu Risma rencananya nanti mau buat seperti ice breaking gitu Iya, ya, benar. ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Lalu tadi ada memberikan pertanyaan-pertanyaan di luar
pelajaran itu yang seperti apa ya Ibu Risma ya? Misalnya ini kalau anak kelas 12 bentar lagi mau lulus ya, bisa jadi ditanyakan tentang nanti setelah lulus kemana, ngapain gitu, adakah yang melanjut atau langsung bekerja gitu. Baik, jadi memang anak kelas 12 sudah mau tamat ya, jadi Iya. mungkin memang kita bisa ya sambil bertanya di sela-sela pembelajaran ya, Iya, mereka biar- nanti mau melanjut atau misalnya mau kerja atau bagaimana rencana ke depan mereka gitu ya Ibu Risma ya. Jadi Iya. Ibu Risma mencoba seperti itu untuk bisa mengembalikan konsentrasi anak-anak ya, supaya mereka itu tidak merasa jenuh begitu ya Ibu Risma ya. Ya itu juga bisa kalau siswanya ada yang mengantuk kan, jadinya tidak mengantuk lagi. Oh iya, dari mengantuk jadi nggak mengantuk Iya, lagi. benar. Baik Ibu Risma, bagus sekali rencananya. Nah Ibu Risma, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk proses pengembangan atau perbaikan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan mengupgrade RPP saya. Saya akan menambah media pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint ya Bu ya, PowerPoint, alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran. Mungkin saya akan mengikuti BIMTEK baik secara daring maupun luring ya, untuk membantu dalam proses pengembangan profesi saya sebagai seorang guru. Dan mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, maksudnya yang sesama matematika, tentang materi yang kami bawakan atau kami ajarkan gitu di setiap semesternya. Baik Ibu Risma, bagus sekali rencana ke depannya ya. Memang benar kita itu harus upgrade terus ya Bu ya. Iya. Upgrade RPP dan upgrade skill kita juga sebagai pendidik ya Ibu. Karena memang kita harus mengupgrade itu semua untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik, di mana proses pembelajaran itu memang harus yang berpusat pada murid. Iya begitu benar, ya. harus berpusat pada siswa. Iya, berpusat pada Jangan siswa. hanya pada gurunya saja gitu. Iya benar sekali Bu Risma. Aduh luar biasa sekali Bu Risma. Saya harap nanti rencana Ibu bisa Ibu lakukan dengan lancar, dan saya harap juga perbincangan kita ini tidak hanya sampai di sini saja ya Ibu. Di lain kesempatan semoga kita ada waktu lagi untuk bisa bincang-bincang lagi, dan saya juga mau tahu nih bagaimana perkembangan dari rencana tindak lanjut Ibu ke Iya, depannya. iya. Ibu Risma, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga Ibu dapat bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan harapan kita semuanya. Iya, saya juga berterima kasih kembali kepada Ibu karena memberikan saya kesempatan untuk disupervisi. Karena dari situ kan saya nanti akan dapat memperbaiki diri lebih baik lagi, dapat memperbaiki RPP, metode dan cara saya mengajar, sehingga pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Baik, terima kasih Bu Risma. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu, demikianlah hasil perbincangan pasca observasi saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Risma, di sekolah. Di mana memang benar Bapak Ibu, supervisi akademik ini sangat dibutuhkan, di mana sebagai perbaikan setiap tenaga pendidik, di mana kita bisa melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana supervisi akademik tersebut dilakukan dengan menggunakan percakapan coaching yang menggunakan alur Tirta. Terima kasih.